Lalu kemudian bagaimana langkah-langkah implementasinya? Yaitu tentunya yang pertama kita harus melakukan perencanaan sistem, ya. Artinya kita mengidentifikasi kebutuhannya terlebih dahulu, lalu kita desain dan kemudian kita memilih teknologi yang tepat. Jadi sebelum kita membuat suatu sistem IoT, tentunya kita harus identifikasi kebutuhannya dulu, ya. Apakah untuk smart home atau industri atau aplikasi yang lain. Nah, kemudian baru kita desain berdasarkan kebutuhan yang sudah kita identifikasi. Lalu kemudian kita bisa memilih teknologi IoT yang tepat, ya, yang tepat guna. Kemudian masing-masing alatnya itu bisa diintegrasikan atau artinya kompatibel. Baru kita mempertimbangkan faktor keamanan, interoperabilitas, dan kebutuhannya. Lalu setelah kita melakukan perencanaan, maka kita mendesain pengembangan perangkat lunak dan hardware-nya. Nah, ini di sini aplikasinya kita desain, apakah aplikasi yang mau dipasang di edge computing atau di fog computing, dan yang di cloud itu harus kita desain terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan bahwa UI UX-nya ya atau interface-nya itu merupakan ini ya, intuitif gitu, artinya bisa digunakan dengan mudah, dengan baik. Lalu pengembangan firmware dan perangkat keras. Nah, ini bangun firmware untuk perangkat IoT dan sistem pengendali dan kembangkan perangkat keras yang diperlukan. Jadi harus sesuai antara firmware dan perangkat kerasnya. Lalu langkah yang berikutnya baru kita lakukan uji coba dan evaluasi. Nah, ini kita uji fungsi dulu, lalu uji keamanan, dan kita evaluasi kinerjanya bagaimana. Apakah responnya bagaimana, cepat atau enggak, efisien atau enggak, secara sumber daya dan sebagainya. Jadi manfaat integrasi IoT dan sistem pengendali itu adalah ini ya. Yang pertama tadi efisiensi operasional, lalu itu akan menghasilkan yang namanya otomatisasi dan pemantauan real time. Jadi yang tadinya operasionalnya itu dilakukan secara manual dengan menggunakan IoT, maka ini akan menjadi jauh lebih efisien. Ini banyak sekali diimplementasikan terutama pada pabrik-pabrik yang besar atau pada satu lingkungan yang mungkin sangat kompleks, sangat luas, di mana dibutuhkan otomatisasi dan pemantauan secara real time. Nah, ini pemantauan real time itu tadi bisa dipantau secara real time ya. Jadi kondisinya, parameternya semua itu bisa diukur dan bisa dibaca secara real time. Manfaatnya itu ini ya, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan proaktif dan mengidentifikasi perubahan kondisi seketika. Nah, tujuannya apa? Untuk mengambil keputusan secara cepat. Ya, jadi kalau suatu keadaan bisa dipantau secara real time, maka keputusan itu dapat dilakukan dengan sangat cepat sehingga tidak terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan dari pengambilan keputusan. Nah, ini faktor keamanan ya. Keamanan ini meliputi tentunya akses ya, terus deteksi ancaman dan respon yang cepat. Jadi kalau pengelolaan akses ini manajemen izin pengguna ya, intinya siapa yang boleh menggunakan, siapa yang boleh mengontrol ya, mengontrol akses, memiliki akses ke perangkat. Nah, ini bisa dikelola. Nah, manfaatnya tentunya jelas ya, jadi meningkatkan keamanan dan membatasi akses ya. Jadi ada yang namanya biasanya itu istilahnya autentikasi dan otorisasi. Dia otentik ya. Nah, setelah otentik, siapa yang masuk dia boleh ngapain ya, itu autentikasi dan otorisasi. Nah, lalu yang kedua dari faktor keamanan ini adalah deteksi ancaman dan respon cepat. Jadi sistem ini biasanya dilengkapi dengan mekanisme deteksi ancaman. Nah,
perilaku yang mencurigakan dan sebagainya. Nah, ini memungkinkan mengatasi berbagai macam ancaman ini dengan cepat, termasuk isolasi perangkat, terus ya, perangkat yang kena ini ya, maksudnya terinfeksi atau kena serangan, ini bisa langsung diisolasi. Namun pada prakteknya biasanya bisa juga memang perangkat-perangkat itu sudah diisolasi ya, jadi dalam artian aksesnya itu udah diberikan sekat-sekat gitu sehingga tidak bisa menjumping atau menyerang sistem di sebelah-sebelahnya. Itu istilahnya apa ya, isolasi keamanan. Karena bisa saja nanti salah satu perangkat yang tergabung di dalam apa itu integrasi IoT itu dikembangkan oleh berbagai macam vendor. Nah, vendor itu kadang bisa rentan ya, jadi dalam mendevelop kan tidak semuanya itu memperhatikan faktor keamanan. Ketika dia rentan terkena serangan, maka dia bisa jumping ke sistem lain yang sebetulnya aman. Nah, dengan diadakan isolasi itu dia tidak bisa jumping ke tetangganya gitu ya. Nah, ini ada juga namanya apa saja inovasi produk dan layanan ya. Produk dan layanan ini biasanya inovasinya dua ini ya, mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Jadi integrasi ini bisa membuka peluang untuk mengembangkan produk baru. Jadi dengan cara disambung-sambung antar fungsi itu bisa menghasilkan satu produk baru dengan fungsi yang juga baru. Jadi fungsi khusus yang sifatnya belum ada pada sistem yang sebelumnya. Nah, ini tentunya secara bisnis bisa meningkatkan daya saing ya, bisa menawarkan produk dengan inovasi yang lebih baik, terus memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tentunya kalau pelanggannya mendapat pengalaman yang lebih baik, maka perusahaannya akan menjadi lebih maju ya. Lalu yang kedua, peningkatan layanan pelanggan. Deskripsi ini, sistem ini dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan akses pelanggan ke data yang relevan. Jadi artinya dia bisa memberikan layanan yang lebih baik ya, lebih custom, sehingga pelanggannya itu lebih puas ya. Nah, ini tantangan ya, tantangan dan solusinya. Biasanya tantangannya itu kalau di IoT kan ini masalah klasik ya, daya dan baterai. Jadi seringkali IoT itu kan karena disebar ya, kadang perangkat yang dipasang di mana itu nggak ada daya listrik ya. Nah, dia menggunakan baterai, kadang baterainya itu nggak bisa bertahan lama. Nah, ini makanya kan kadang berbagai macam cara itu dilakukan. Contohnya baterainya dikasih yang apa itu lithium polimer misalnya, seperti itu. Atau kalaupun itu masih kurang, biasanya di perangkat IoT itu bisa disetting dalam mode sleep ya. Jadi kalau ketika dia tidak bekerja atau tidak melakukan proses yang apa memang dibutuhkan, dia akan modenya sleep. Dimana dengan mode sleep itu akan menghemat daya sangat besar. Nah, keterbatasan daya ini tentunya bisa menyebabkan gangguan. Jadi perangkatnya itu bisa nggak jalan karena dayanya sudah habis baterainya. Lalu tantangan yang umum lagi yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa keamanan dan privasi. Jadi tantangan ini membutuhkan apa itu semacam perhatian khusus ya, karena bisa terjadi pencurian data, manipulasi perangkat ya, terus juga ancaman terhadap privasi pengguna. Jadi privasi kita itu bisa ini ya, bisa terancam kalau kita tidak mengkonfigurasi perangkat IoT yang terintegrasi ini secara aman. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita gunakan teknologi yang terkini, di mana biasanya teknologi terkini ini sudah mempunyai beberapa solusi ya. Ya, diantaranya kalau masalah baterai di sini perangkat yang baru itu lebih hemat energi ya. Nah, ini tentunya kalau hemat energi ya dia bisa lebih lama untuk apa itu penggunaan baterainya. Lalu pengembangan kebijakan keamanan. Nah, ini jadi
Jadi isu keamanan tadi itu memang menjadi isu yang sangat krusial, makanya ini harus ditentukan kebijakan keamanan. Di antaranya adalah meliputi enkripsi data, autentikasi yang kuat, dan juga pembaruan keamanan secara berkala. Biasanya kalau terjadi celah keamanan itu maaf nih agak batuk. Biasanya kalau di kebijakan keamanan itu merupakan suatu isu yang sangat penting ya. Jadi autentikasi, enkripsi ini harus kuat, dan untuk software itu perlu diupdate. Jadi ketika software itu ada suatu bug atau celah keamanan atau apapun yang bisa mengganggu keberlangsungan daripada sistem ini, biasanya vendor itu akan melakukan update. Nah, kita harus rajin-rajin melakukan update terhadap perangkat yang kita pasang. Nah, kesimpulannya adalah integrasi IoT dan sistem pengendali ini sebetulnya merupakan konsep yang sangat penting ya. Jadi dia mempunyai suatu tujuan tertentu. Biasanya sistem pengendali ini bertindak sebagai otak yang mengelola informasi dari perangkat IoT dan mengambil tindakan berdasar data yang diterima. Ya. Jadi artinya konsep ini adalah pertama adalah untuk mencapai tujuan, dan yang kedua sistem pengendali atau controller ini bertindak sebagai otak atau pengelola informasi. Kemudian setelah diolah maka dia akan mengeksekusi sesuai dengan data yang diterima. Yang kedua, pentingnya integrasi untuk pengembangan teknologi. Nah, ini integrasi ini sangat penting ya untuk membentuk atau mengembangkan solusi sistem yang cerdas, responsif, dan terkoneksi. Nah, jadi kesimpulannya integrasi ini bukan hanya suatu kemajuan teknologi, tapi juga fondasi untuk transformasi bisnis dan kehidupan kita ya, kita sehari-hari. Dengan manfaat yang kita dapatkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi ini memberikan perubahan dan dalam efisiensi, keamanan, dan inovasi. Jadi yang kita butuhkan ini sekarang kan semua pengennya otomatis ya, jadi dikendalikan secara otomatis. Nah, kita bisa menggunakan sistem integrasi ini untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mencapai lingkungan yang lebih terkoneksi, pintar, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, dengan demikian, integrasi IoT dan pengendali ini bukan hanya merupakan evolusi teknologi, tapi juga landasan untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam pengembangan sistem cerdas dan bisa terkoneksi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba.